Nama saya Maudi Putri Apriani. Nama saya Detra Sylvani. Nama saya Gilang Setia. Kami akan menjelaskan peran PT IKRA dalam bidang lingkungan dan keberlanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadla Fikani Sakila dengan NIM 2503028 dari kelas TI 1D dan saya dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai peran penting PT IKA dalam bidang lingkungan, khususnya pada subbab 1, yaitu pengantar dan konsep Green IT. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai pentingnya teknologi ramah lingkungan serta bagaimana konsep Green IT dapat membantu mengurangi dampak negatif penggunaan teknologi terhadap lingkungan. Pertama, yaitu ada pengantar Green IT. Saat ini, pengembangan teknologi berjalan sangat cepat. Kita menggunakan komputer, smartphone, server, dan berbagai perangkat digital hampir setiap hari. Namun, banyak yang belum menyadari bahwa penggunaan teknologi tersebut ternyata juga memiliki dampak besar terhadap lingkungan seperti konsumsi energi yang sangat tinggi, emisi karbon dari pusat data atau data center, produksi limbah elektronik atau e-waste, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi perangkat. Dari sinilah muncul konsep Green IT, yaitu bagaimana kita tetap memanfaatkan teknologi, tetapi dengan cara yang bijak, efisien, dan ramah lingkungan. Dan yaitu, apa itu Green IT? Green IT atau Green Information Technology adalah serangkaian prinsip dan praktik untuk membuat penggunaan teknologi informasi menjadi lebih ramah lingkungan. Tujuannya yaitu adalah mengurangi dampak negatif teknologi terhadap bumi, menghemat sumber daya energi, meningkatkan efisiensi penggunaan perangkat, mengurangi limbah elektronik, dan menjamin keberlanjutan lingkungan di masa depan. Yang pertama yaitu ada Green Design. Green Design adalah tahap produksi perangkat elektronik diarahkan agar bisa menghasilkan limbah seminimal mungkin, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, menghemat energi selama proses produksi, menggunakan rantai pasokan yang lebih bersih. Contohnya di Green Design yaitu adalah pabrik yang memakai energi surya atau proses produksi bebas merkuri. Yang kedua yaitu ada Green Manufacturing. Green Manufacturing yaitu adalah tahap produksi perangkat elektronik diarahkan agar bisa menghasilkan limbah seminimal mungkin, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, menghemat energi selama proses produksi, dan juga menggunakan rantai pasokan yang lebih bersih. Contohnya yaitu di Green Manufacturing adalah pabrik yang memakai energi surya atau proses produksi bebas merkuri. Yang ketiga yaitu ada Green Use dan Disposal. Di Green Use yaitu bisa mengaktifkan mode sleep atau power saving dan mematikan perangkat saat tidak digunakan. Dan di Green Disposal yaitu bisa mendaur ulang perangkat elektronik dan mengurangi e-waste dengan memperbaiki perangkat sebelum membuangnya. Contohnya yaitu menyumbangkan laptop lama atau mengembalikannya ke toko untuk program daur ulang. Teman-teman, mengapa Green itu sangat penting? Ada beberapa alasan konsep Green IT harus ditetapkan. Satu, yaitu mengurangi konsumsi listrik global. Data center dunia mengonsumsi listrik yang sangat besar, bahkan setara dengan kebutuhan listrik negara kecil. Yang kedua, yaitu mengurangi e-waste. Limbah elektronik adalah salah satu limbah tercepat pertumbuhannya di dunia.
Dan yang ketiga, melindungi kesehatan manusia. Banyak perangkat elektronik mengandung timbal, merkuri, dan bahan berbahaya lainnya. Yang keempat, mendukung upaya dunia mengurangi emisi karbon. Teknologi yang tidak ramah lingkungan berkontribusi pada pemanasan global. Dengan menerapkan Green IT, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi energi. Oke, demikian penjelasan saya mengenai peran PTIK dalam bidang lingkungan, khususnya pada subbab 1 yaitu pengantar dan konsep Green IT. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta mendorong kita agar lebih bijak dan menggunakan perangkat digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dece Solvani dengan NIM 2503057 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan subbab 2, yaitu tentang bagaimana teknologi PTIK, khususnya Internet of Things atau IoT, digunakan untuk melakukan pemantauan lingkungan secara real time. Topik ini sangat penting karena saat ini kondisi lingkungan berubah sangat cepat, mulai dari kualitas udara yang menurun, suhu ekstrim, potensi banjir, hingga pencemaran air. Dengan bantuan teknologi, semua perubahan itu dapat dipantau lebih cepat dan lebih akurat, sehingga kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Peran revolusioner PTIK. Teknologi PTIK memiliki peran besar dalam memantau kondisi bumi secara langsung. Dengan adanya sensor dan perangkat pintar, kita mampu mengumpulkan data lingkungan secara otomatis setiap detik tanpa harus mengobservasi secara manual. Misalnya, perubahan suhu udara, kelembapan tanah, kualitas udara, serta ketinggian permukaan air. Semua data ini bisa dikirimkan secara cepat dan akurat ke pusat data. Kemudian, sistem akan mengolah data tersebut menjadi informasi yang berguna untuk pemerintah, peneliti, maupun masyarakat umum. Keunggulan PTIK dalam kemampuannya dalam menyajikan informasi secara real time, sehingga setiap perubahan yang terjadi dapat langsung terdeteksi. Dengan cara ini, potensi bencana bisa diprediksi lebih awal dan langkah mitigasi bisa dilakukan lebih cepat. Ini menjadikan PTIK sebagai solusi modern dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Teknologi utama. Terdapat 3 teknologi utama yang menjadi fondasi pemantauan lingkungan berbasis IoT. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. IoT merupakan jaringan sensor kecil yang ditempatkan di lokasi-lokasi penting seperti hutan, sungai, perumahan, dan wilayah perkotaan. Sensor-sensor ini bekerja otomatis mengumpulkan data dan mengirimkannya ke server tanpa henti. Keunggulan IoT adalah jumlah sensornya dapat banyak dan tersebar luas, namun tetap bisa terhubung satu sama lain. Yang kedua, satuan sensor. Berbagai jenis sensor digunakan untuk memantau aspek lingkungan tertentu, seperti sensor kualitas udara untuk mengukur PM2.5 dan karbon dioksida, lalu sensor suhu dan kelembapan untuk memantau kondisi cuaca, lalu sensor suhu air untuk mendeteksi perubahan pada sungai atau danau, sensor kelembapan tanah yang digunakan untuk memantau risiko longsor. Semua sensor ini saling terhubung, sehingga data yang dihasilkan lebih lengkap dan akurat. Dengan kombinasi sensor-sensor tersebut, kita bisa memahami kondisi lingkungan secara menyeluruh. Yang ketiga, sistem peringatan dini. Setelah data terkumpul, sensor akan memprosesnya. Jika terdeteksi pola yang potensinya berbahaya, misalnya kenaikan permukaan air atau kadar udara berbahaya, maka sistem peringatan dini akan aktif. Peringatan ini dikirimkan ke petugas lapangan, pemerintah daerah, atau bahkan langsung ke masyarakat melalui aplikasi atau alarm. Teknologi ini terbukti sangat efektif dalam memprediksi bencana alam seperti banjir, longsor, atau pencemaran udara tingkat tinggi. Untuk memperjelas cara kerja sistem ini, kita bisa melihat contoh tadi kasus sederhana. Di hulu sungai, sensor kelembapan tanah dan sensor ketinggian air dipasangkan untuk memantau potensi banjir bandang. Cara kerjanya, sensor kelembapan tanah mengukur apakah tanah sudah mulai jenuh akibat hujan. Lalu sensor ketinggian air memantau apakah permukaan sungai naik secara signifikan. Jika kedua indikator naik bersamaan, sistem mendeteksi bahwa potensi banjir sangat tinggi. Sistem kemudian mengirimkan notifikasi atau alarm ke petugas atau masyarakat sekitar. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat bersiap lebih awal, mengevakuasi barang-barang penting, dan menghindari resiko fatal.
Studi kasus ini membuktikan bahwa pemantauan lingkungan berbasis IoT bukan hanya canggih, tetapi juga bermanfaat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak teknologinya, penerapan IoT dalam pemantauan lingkungan memberikan dampak positif yang sangat besar, yaitu respon lebih cepat dengan data real time. Tindakan dapat diambil sebelum kondisi semakin memburuk. Pemerintah bisa menutup area rawan banjir lebih cepat atau mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada. Pengelolaan sumber daya lebih efisien. Contohnya, pertanian dapat mengukur kebutuhan air secara tepat, hutan dapat dipantau untuk mencegah kebakaran, kualitas udara kota dapat dikontrol agar tetap aman. Lalu, keselamatan masyarakat meningkat. Sistem peringatan dini ini membantu mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Teknologi ini benar-benar membantu pemerintah, peneliti, dan masyarakat dalam menangani potensi bencana. Jadi, kesimpulannya, IoT dan sensor memberikan kemampuan bagi kita untuk memantau lingkungan secara real time, mendeteksi potensi bencana lebih awal, dan melindungi masyarakat dari risiko yang tidak diinginkan. Dengan teknologi ini, pemantauan lingkungan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan jauh lebih akurat. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai peran teknologi dalam menjaga lingkungan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya. Saya akan menjelaskan materi tentang pertanian presisi dari subbab 3. Gambaran umum pertanian presisi. Pertanian presisi adalah pendekatan pertanian modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk memantau, menganalisis, dan mengelola lahan secara lebih akurat. Melalui teknik ini, petani bisa memberikan input seperti air, pupuk, dan pestisida hanya sesuai kebutuhan, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Teknologi utama dalam pertanian presisi yaitu ada 1, drone dan citra satelit. Digunakan untuk memetakan kondisi lahan, mengidentifikasi area kering, tanaman sakit, serta monitor pertumbuhan tanaman secara berkala. Lalu yang kedua, sensor tanah dan cuaca. Sensor ditempatkan di lahan untuk mengukur kelembapan, suhu, nutrisi tanah, dan kebutuhan irigasi secara langsung. 3. Internet of Things. Menghubungkan perangkat seperti sensor, sistem pompa air otomatis, dan alat penyemprot, sehingga semua data bisa dipantau jarak jauh. Lalu yang keempat, Big Data dan Machine Learning. Data lahan yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk memprediksi kebutuhan pupuk, pola panen, hingga resiko gagal panen. Lalu dampak positif bagi lingkungan. Mengetahui penerapan teknologi PTIK dalam pertanian presisi, beberapa manfaat lingkungan dapat dicapai. Ada 1. Penggunaan air lebih hemat hingga 30-50%. 2. Pengurangan pupuk kimia yang mencemari tanah. 3. Emisi gas rumah kaca menurun karena penggunaan alat pertanian lebih efisien. 4. Kesehatan tanah. 5. Risiko gagal panen berkurang. Lalu ada dampak bagi petani dan ekonomi. Selain bermanfaat bagi lingkungan, petani presisi juga menguntungkan petani. 1. Produktivitas naik karena tanaman dirawat sesuai kebutuhan. 2. Biaya operasional turun karena pemakaian pupuk dan air lebih tepat. 3. Keputusan pertanian lebih akurat berdasarkan data, bukan perkiraan. 4. Panen lebih stabil dan terencana. Lalu, tantangan yang masih ada, walaupun potensial, ada beberapa kendala dalam penerapan pertanian presisi, yaitu ada 1. Biaya perangkat awal masih tinggi. 2. Petani belum terbiasa dengan teknologi digital. Yang ketiga, koneksi internet yang belum merata di daerah pertanian. 4. Perlu pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Nah, kesimpulan, pertanian presisi menunjukkan bagaimana teknologi PTIK dapat membantu mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pertanian jarak panjang yang lebih ramah lingkungan. Dengan pemanfaatan data perangkat digital, pertanian menjadi lebih cerdas, hemat sumber daya, dan berkelanjutan. Sekian dari saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subbab 4, yaitu konsep smart city dan efisiensi energi. Pada saat ini, kota itu sudah semakin padat dan ramai. Oleh karena itu, kita harus pintar mengelola sumber daya dengan baik dan cerdas. Nah, solusi utamanya adalah dengan menggunakan smart city. Kenapa smart city? Karena smart city itu sudah terintegrasi dengan teknologi pintar atau TIK agar si kota ini dapat bekerja dengan efisien. Tantangan utama kita saat ini adalah urbanisasi masif yang menuntut kita untuk mengelola semua sumber daya kota, mulai dari listrik, air, hingga transportasi. Secara cerdas dan efisien, solusi untuk mengatasi semua tantangan ini adalah dengan smart city, yaitu sebuah solusi yang sudah terintegrasi, yang bekerja dan didukung penuh oleh teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, efisiensi energi dan kota itu didukung oleh 3 pilar utama yang bekerja di dalam smart grid atau jaringan listrik. Nah, pilar pertama adalah sistem TIK yang berfungsi untuk memantau dan mengatur penyaluran listrik. Nah, dengan ini kita itu bisa mengoptimalkan distribusi agar tidak ada listrik yang terbuang percuma. Nah, pilar kedua adalah integrasi energi yang terbarukan. Ini berarti sistem yang mempermudah masuknya listrik dari sumber bersih seperti energi surya yang dari matahari dan angin ke dalam jaringan kota. Dengan pilar ketiga, yang ini adalah yang paling penting, yaitu keseimbangan otomatis. Sistem ini bekerja secara cepat atau real time untuk menyeimbangkan jumlah ketersediaan dan kebutuhan listrik. Tujuan jelasnya yaitu menghindari pemborosan total. Selanjutnya yaitu aplikasi. Aplikasi sebagai kunci untuk efisiensi energi. Yang pertama yaitu ada Smart Traffic Management atau pengelolaan lalu lintas cerdas. Jadi aplikasi ini, sistem ini itu menggunakan sensor jalanan untuk mendapatkan data langsung real time. Nah, data ini nantinya itu dipakai untuk mengatur siklus lampu lalu lintas agar seoptimal mungkin. Nah, manfaatnya bagi energi itu apa sih? Yaitu untuk secara langsung untuk mengurangi kemacetan. Nah, kemacetan yang berkurang artinya konsumsi bahan bakar kendaraan dan emisi gas buang itu ikut terpangkas drastis. Ini adalah penghematan energi sektor transportasi. Yang kedua yaitu pengelolaan sampah cerdas. Nah, di sini tempat sampah itu dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi seberapa jauh sih isinya. Nah, data dari sensor ini lalu didukung untuk melakukan optimasi route atau truk sampah yang hanya mendatangi tempat yang penuh. Nah, dampaknya ini menghemat bahan bakar truk dan juga waktu operasional itu jadi jauh lebih singkat karena kita sudah mengetahui nih tong sampah mana yang sudah penuh, tong sampah mana yang belum penuh. Jadi lebih mengefisiensikan waktu agar tidak terbuang-buang berkeliling-keliling seperti itu. Nah, setelah melihat aplikasi utama yang tadi, kita melihat adanya dampak positif yang lebih luas lagi yang dibawa oleh Smart City. Salah satunya adalah yang terlihat nyata pada sekitar, yaitu pada lingkungan, di mana kita itu mencapai penurunan polusi udara dan jejak karbon karena berkurangnya emisi kendaraan dan semakin dominannya penggunaan energi terbarukan. Sementara itu, dari sektor ekonomi ada penghematan besar pada biaya operasional kota yang terjadi karena manajemen sumber daya yang cerdas untuk mengurangi kebutuhan akan pengeluaran dan pemeliharaan yang tidak perlu. Selain itu, terdapat aplikasi sektor lain yang krusial yang juga didukung oleh TIK. Contohnya adalah pengelolaan air pintar. Nah, bagaimana sih sistemnya? Nah, sistemnya ini menggunakan sensor yang sangat sensitif untuk mendeteksi kebocoran pipa yang tidak terlihat di bawah tanah. Dengan mendeteksi kebocoran sejak dini, jadi sejak kebocoran kecil itu sudah terdeteksi. Nah, ini tuh dapat mencegah pemborosan air bersih yang sangat besar. Aplikasi berikutnya adalah penerangan jalan pintar.
Lampu jalan ini bukan sekedar menyala dan mati, namun dapat otomatis meredup atau bahkan mati saat sepi pada jam-jam tertentu. Jadi fitur ini tuh menghasilkan hemat listrik signifikan bagi kota, sekaligus memastikan bahwa area yang butuh penerangan itu tetap aman karena kan dapat terang ketika kita tuh lewat seperti itu. Saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting, bukan hanya bagi dunia teknologi, tetapi juga bagi masa depan bumi kita. Kita sedang hidup di era ketika inovasi bergerak sangat cepat seperti AI, Big Data, IoT, semuanya berkembang dalam hitungan bulan. Tapi di sisi lain, dunia menghadapi tantangan lingkungan yang semakin mendesak, seperti perubahan iklim, konsumsi energi berlebihan, dan jejak karbon yang terus meningkat. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita terus berinovasi tanpa menambahkan beban pada lingkungan? Jawabannya ya, sangat mungkin. Dan salah satu teknologi kunci yang membuat itu terjadi adalah cloud computing. Hari ini saya akan menjelaskan 5 peran besar cloud computing dalam mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan, efisien energi dan sumber daya. Peran yang pertama adalah meningkatkan efisien energi dan sumber daya. Pusat data tradisional yang berada di kantor kita biasanya menggunakan perangkat keras lama, pendinginan seadanya, dan seringkali tidak beroperasi secara efisien. Bahkan, banyak server hanya berjalan 15-20% dari kapasitas, berbeda dengan pusat data modern di cloud. Penyedia cloud besar menginvestasikan miliaran rupiah untuk membangun pusat data yang punya sistem pendinginan canggih, menggunakan server performa tinggi, memaksimalkan pengguna energi, dan menimpalkan terjadinya energi terbuang. Cloud juga menerapkan resource pooling, artinya satu server yang sama dimenangani banyak pelanggan secara bersamaan. Dengan virtualisasi, beban kerja bisa berpindah otomatis ke server yang paling efisien dan paling sedikit menggunakan energi. Bayangkan seperti naik bus daripada naik mobil pribadi, lebih irit, lebih efisien, dan lebih ramah lingkungan. Pengurangan jejak karbon. Efisien energi tentu berdampak langsung pada berkurangnya jejak karbon. Faktanya, banyak perubahan cloud seperti Amazon, Google, dan Microsoft telah berkomitmen menggunakan 100% energi terbarunya. Sebagian dari mereka bahkan sedang menuju operasi karbon negatif. Artinya, mereka tidak hanya mengurangi emisi, tetapi mulai menghilangkan karbon dari atmosfer. Ketika sebuah perusahaan memindahkan operasional ke cloud, perusahaan tersebut secara otomatis ikut mengurangi jejak karbonnya tanpa harus membangun infrastruktur baru. Tidak perlu beli server, tidak perlu rakit ruang server, dan tidak perlu perbandingan besar-besaran. Semakin banyak sistem pindah ke cloud, semakin besar dampak positif terhadap lingkungan secara global. Kepatuhan terhadap regulasi dan ESG. Sekarang, keberlanjutan bukan hanya pilihan, tapi sudah menjadi standar yang diatur oleh regulator. Perusahaan harus melaporkan pengguna energi, emisi karbon, limbah elektronik, dan dampak lingkungan lain. Ini semuanya masuk dalam kerangka ESG. Cloud menyediakan alat dashboard yang dapat mengukur konsumsi energi, menghitung jejak karbon, memonitor pengguna sumber daya, dan membuat laporan keberlanjutan secara otomatis. Tanpa cloud, mengumpulkan data-data ini bisa memakan waktu berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan. Dengan cloud, semuanya bisa dilakukan dalam hitungan detik. Ini membantu perusahaan tidak hanya patuh regulasi, tapi juga lebih transparan dan akuntabel. Meningkatkan citra perusahaan. Peran selanjutnya adalah meningkatkan citra perusahaan. Di era sekarang, perusahaan yang peduli lingkungan hanya nilai tambah besar. Konsumen lebih memilih brand yang bertanggung jawab, investor lebih percaya pada perusahaan yang berkelanjutan, dan karyawan pun merasa bangga bekerja di tempat yang peduli bumi dengan menggunakan cloud yang ramah lingkungan. Perusahaan bisa menunjukkan bahwa mereka serius dalam
Membangun bisnis yang berkelanjutan ini bukan hanya strategi teknologi, tapi juga marketing dan branding yang sangat kuat. Dan terakhir, mendorong inovasi dan efisien operasional. Peran terakhir adalah membuka jalan untuk inovasi yang lebih cepat dan efisien. Cloud memungkinkan perusahaan mengakses server yang elastis, meningkatkan kapasitas kapanpun, menurun kapasitas saat tidak dibutuhkan, dan hanya membayar sesuai pemakaian. Tidak ada lagi pemborosan biaya atau perangkat keras yang menganggur. Selain itu, cloud adalah fondasi dari teknologi masa depan seperti AI dan machine learning, Internet of Things atau IoT, Big Data Analysis, dan bahkan quantum computing. Teknologi ini membutuhkan daya komputasi super besar yang jauh lebih efisien bila dijalankan di cloud dibanding di komputer lokal. Artinya, cloud bukan hanya membuat operasi lebih efisien, tetapi juga mendorong inovasi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Jadi, dapat kita lihat bahwa cloud computing bukan hanya tentang teknologi, ini adalah bagian penting dari strategi keberlanjutan global dan dari mengurangi konsumsi energi, menurunkan emisi karbon, mempermudah kepatuhan regulasi, meningkatkan reputasi perusahaan hingga memicu inovasi. Semuanya dapat dicapai melalui cloud. Dengan memilih cloud, kita bukan hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga ikut serta menjaga masa depan bumi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erlangga. Dari kelompok 1 saya akan menjelaskan regulasi EWASTE dan aksi mahasiswa. Kita akan mengenal latar belakang EWASTE sebelum memasuki pengertian. Karena apa? Karena di situ adalah tempat letak masalah daripada suatu masalah tersebut. Jadi latar belakang EWASTE. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah menghasilkan berbagai perangkat elektronik seperti handphone, laptop, kulkas, dan lain-lain lah. Peralatan rumah tangga yang berhubungan dengan elektronik yang berbasis digital. Namun kemajuan ini juga membawa dampak negatif, yaitu meningkatnya limbah elektronik atau limbah EWASTE. EWASTE ini kenapa? Karena EWASTE mengandung berbagai zat berbahaya seperti merkuri, timbal, kadmium, dan arsenik yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, kesadaran terhadap limbah elektronik masih rendah. Banyak masyarakat yang membuang perangkat elektronik ke tempat sampah biasa, sehingga berpotensi mencemari tanah dan air dalam jangka panjang. Di sisi lain, kampus sebagai pusat pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan, khususnya melalui mahasiswa. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan melalui edukasi, kampanye, penerapan prinsip Green TI atau teknologi informasi hijau. Ya, begitu latar belakang. Pengertian EWASTE adalah limbah elektronik yang berasal dari perangkat listrik atau elektronik yang tidak terpakai, yang rusak atau tidak digunakan lagi. Limbah elektronik mencakup semua perangkat yang memerlukan energi listrik atau baterai, dan ketika sudah tidak digunakan menjadi limbah yang berbahaya. Limbah elektronik tergolong limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun karena mengandung zat kimia beracun seperti timbal, merkuri, kadmium, arsenik, dan yang telah dijelaskan. Dampak EWASTE. Jadi dampak EWASTE juga banyak macamnya. Yang pertama,
dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan bisa jadi pencemaran. Yang pertama ada pencemaran tanah. Komponen listrik yang dibuang sembarangan mengeluarkan bahan beracun seperti timbal dan magnesium. Racun meresap ke tanah, membuat tanah tidak subur dan menghambat pertumbuhan tanaman. Dampak terhadap lingkungan yang lainnya adalah pencemaran air. Bahan kimia ewaste masuk ke tanah, sungai hingga laut. Terus udara tercemari, tidak dapat dikonsumsi dan berbahaya bagi ekosistem di air. Terus pencemaran udara, banyak limbah elektronik dibakar untuk mengambil logam seperti tembaga dan emas. Pembakaran menghasilkan gas beracun seperti dioksin dan furan dan lain-lain. Ada juga dampak terhadap kesehatan. Jadi dampak kesehatan itu yang pertama, kerusakan sistem saraf. Timbal dan merkuri dapat merusak sistem saraf pusat, gangguan kognitif, tremor, hingga penurunan fungsi otak. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan itu adalah penyakit pernapasan. Pembakaran limbah elektronik menghasilkan gas beracun yang menyebabkan asma, sesak napas, iritasi paru-paru, dan penyakit lainnya. Jadi setelah itu ada kita masuk ke aksi mahasiswa dalam mendukung GNTI. Ada apa saja sih? Yang pertama, mengadakan program pengumpulan ewaste. Mahasiswa dapat menginstalisasi kegiatan perkumpulan perangkat elektronik bekas di lingkungan kampus. Limbah yang terkumpul dapat diserahkan ke lembaga resmi pengelola ewaste. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan. Kegiatan seperti seminar, webinar, poster kampanye, dan publikasi sosial media dapat meningkatkan kesadaran tentang bahayanya ewaste dan pentingnya GNTI. Yang ketiga, penerapan kampus paperless. Mahasiswa dapat mengurangi penggunaan kertas dan dengan memanfaatkan dokumen digital seperti Google Docs, e-learning, dan PDF untuk laporan. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Kurang